Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Farhan Hedan Azaki, NIM 1230531, kelas 1B pada program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak. Alasan saya membuat video ini adalah dalam rangka untuk memenuhi tugas video pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Bapak Septian Utut Sugiatno, SPD MPD. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Dalam setiap peradaban manusia, bahasa selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Bahasa dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana bahasa bertindak sebagai suatu media yang membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan bahasa Indonesia selalu memiliki keunikan tersendiri. Kosakata asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia bertujuan untuk memperkaya perbendaharaan dan varietas bahasa Indonesia. Walaupun mengalami beberapa tahapan perkembangan dan penyerapan, kemurnian bahasa Indonesia tetaplah sama dulu dan kini. Adapun perkembangan bahasa Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian utama yang perlu diperhatikan. Perkembangan bahasa Indonesia lisan maupun tulisan berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada 28 Oktober 1928 bersamaan dengan momentum Sumpah Pemuda. Setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Ophusen, Suwandi, Malindo, bahkan hingga ke ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ini adalah beberapa contoh sederhana bagaimana bahasa Indonesia telah pesat mengalami perkembangan. Bahasa Indonesia yang telah dikenal oleh khalayak umum merupakan bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa penghubung di Nusantara kala itu. Selanjutnya, untuk sejarah perkembangan bahasa Indonesia dapat disoroti melalui zaman Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pembelajaran kebudayaan dan hingga pada saat penyebaran agama Kristen oleh para pendeta-pendeta dan orang Belanda pada saat masih berada di Indonesia. Bahasa pada dasarnya adalah media untuk berkomunikasi, ternyata memiliki eksistensi yang lebih lagi. Bahasa mencakup hampir seluruh lapisan masyarakat, bahkan kebudayaan itu sendiri. Banyak sumber yang mengupas fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Lambang kebanggaan bangsa. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. 4. Alat pemersatu suku, budaya, dan bahasanya. Bahasa Indonesia kemudian masuk ke dalam 3 kategori perkembangan, yaitu pertama, bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia pada awalnya diikrarkan oleh para pemuda kembali pada tahun 1928 pada tanggal 28 Oktober di dalam poin ketiga Sumpah Pemuda 28 Oktober yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Kedua, bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang digunakan dari tahun 1954 sejak digunakan dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus. Hal ini ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta yang membuat fase awal bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu menjadi bahasa resmi negara. Ketiga, bahasa internasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional merupakan fase lanjutan dari 2 fase yang ada. Hal ini telah dicanangkan dan dilakukan terbukti dengan adanya Kongres Internasional ke-9 Bahasa Indonesia yang mengambil tempat di Jakarta pada tanggal 28 Oktober hingga 1 November 2018. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan juga ikut mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, khususnya pasal 44 ayat 1. Salah satu bukti dari tindak lanjut untuk fase ini adalah adanya tenaga dan buku-buku bahasa Indonesia bagi penutur asing. Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa Melayu yang telah berada di Indonesia sejak tahun 680 membuat Indonesia menjadi lebih kokoh. Dengan berkembangnya zaman dan proses akulturasi, bahasa Indonesia tetap menjaga keutuhannya, diawali dengan bahasa pemersatu yang menyatukan setiap suku. Kemudian, menjadi bahasa negara yang berpuluh tahun berlangsung dan kini, di era modern, bahasa Indonesia mulai dikenal di belahan bumi lain. Dengan identitas yang berbeda, warga negara asing mulai mengucapkan bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia menyatukan menjadi identitas dan menjadi kebanggaan Indonesia. Bahasa Indonesia diharapkan terus merekatkan setiap suku bangsa. Sekian sekilas informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan semoga tugas ini dapat diberikan penilaian oleh dosen yang bersangkutan. Saya Farhan pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.